warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami di sini dari mahasiswa Manajemen Islam semester 1 ingin berwawancara atau bertanya mengenai tasawuf. Bisakah Bapak sedikit jelaskan bagaimana tasawuf itu? Ya, jadi tasawuf itu adalah suatu cabang keilmuan dalam agama Islam yang membahas tentang kesederhanaan para ulama dengan berbagai aliran dan pemahaman yang berbeda-beda, yang intinya kesederhanaan dalam hidup dan lebih mengutamakan akhirat seperti itu, kemudian lebih condong meninggalkan dunia, baik hiruk-pikuknya maupun kegelisahan terhadap dunia. Pak, di sini saya ingin bertanya, apa itu tasawuf menurut Bapak sendiri? Kalau menurut saya, tasawuf itu adalah suatu ilmu yang memberikan pemahaman kepada seseorang untuk bisa lebih hidup sederhana, ya. Yang kita ketahui bahwasanya kehidupan bermewah-mewah, berlebihan itu gak baik, tetapi untuk saat ini kita nggak bisa meninggalkan dunia secara keseluruhan, karena kita juga membutuhkan dunia untuk mendukung akhirat gitu ya. Jadi kalau menurut saya tasawuf itu bermanfaat atau tidak, masih bermanfaat, tetapi konteksnya itu yang kita pahami dan kita sesuaikan dengan kehidupan yang saat ini. Kalau kita berpikir ke akhirat, maka kita harus siap dengan resiko dan pemahaman masyarakat, ya. Kalau kita nggak siap nggak nikah, ya silahkan. Kalau kita siap untuk tidak bermaksiat, silahkan. Tapi untuk saat ini godaan untuk bermaksiat itu luar biasa. Kalau dia nggak nikah, ya terutama akan sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya, untuk tasawuf itu adalah suatu ilmu yang harus kita pakai saat ini, tapi untuk mengontrol kehidupan kita sederhana. Boleh memikirkan dunia, tapi jangan berlebihan. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak seiring perkembangan zaman ini, apakah ada ajaran tasawuf yang menyimpang dari syariat agama? Kalau untuk saat ini tasawuf, ya, jadi sebenarnya tasawuf itu kan pemikiran atau beristihad tentang akhirat, ya, tentang ketuhanan, tentang beribadah, ya, terutama tentang ketuhanan atau tauhid, ya. Jadi ketika kita beristihadnya salah, maka kita akan salah bertasawuf. Tapi kalau beristihad atau berpikir mendalamnya benar, dia pasti akan benar. Karena benar atau salahnya beristihad itu berdasarkan sumber istihad, gitu ya. Ketika tasawuf ini menggunakan Al-Quran dan hadis, kemudian ijma dan qiyas, maka harusnya tidak akan ada terjadinya penyelewengan dalam tasawuf. Tapi yang terjadi di Indonesia terutama, itu ada oknum-oknum atau orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Rasul dan sebagainya. Menurut kami ini ada suatu penyelewengan tasawuf, karena istihadnya salah, ya, kholwatnya menyendirinya salah, merenungnya meresapi dunia ini salah, maka akhirnya hasilnya juga nggak tepat dan bahkan sesat seperti itu, karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kemudian ijma dan qiyas. Ilmu tasawuf tentunya berhubungan dengan ilmu yang lain. Nah, menurut Bapak, sepenting apakah hubungan tersebut? Ya. Kalau untuk daerah modern, kami pahami bahwasanya ilmu tasawuf dengan ilmu yang saat ini harus keterkaitan, apalagi dengan teknologi, gitu ya. Jadi diharapkan dengan tasawuf ini kita dengan kebebasan informasi, kebebasan mencari data dan lain sebagainya, ini memberikan akhlak yang terpuji untuk saya bisa hacker, gitu. Hacker ini kalau kita gunakan untuk keburukan bisa, gitu. Kita nyuri bank, nyuri orang, saldonya orang-orang luar negeri dan sebagainya, tetapi secara tasawuf atau akhlaknya dia nggak benar, gitu ya.
Tapi bagaimana ilmu pemrograman, hacker, teknologi dan sebagainya kita gunakan untuk kebaikan gitu ya. Bagaimana kita menyerang situs-situs yang kurang baik gitu ya, atau situs-situs yang hoax dan sebagainya. Kemudian kalau kita sebagai akademisi maka tanggung jawab kita ya asal ini jadi pengingat. Oh jadi kalau saya copy paste tanpa parafrase gitu ya, tanpa menyebutkan sumbernya dan lain sebagainya, maka ini bertentangan dengan akhlak tasawuf gitu ya, dengan tasawufnya itu sendiri. Karena tasawuf ini sebagai kontrol, sebagai pengendali kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita mau selamat di dunia akhirat, kita harus ingat bahwasanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis dan ijma dan qiyas, kemudian pengamalan prinsip tasawuf ya, selalu ingat Allah dan sebagainya, dan mendekatkan diri kepada Allah itu harus direalisasikan dalam kehidupan saat ini, dan kemudian menggabungkan dengan ilmu-ilmu teknologi terutama saat ini dan ilmu-ilmu yang lain sosial dan sebagainya ya. Baik, apa Bapak ketahui tentang tokoh Sufi Robiah? Ya, Robiah dia adalah seorang tokoh Sufi perempuan yang saya sangat memandangnya luar biasa ya, karena dia ada beberapa tokoh tasawuf itu perempuan, dan salah satunya terkenal adalah Robiah Adawiyah karena pemikirannya, terus kecintaannya dunia mengalahkan ya. Karena sebenarnya kan gini, kalau perempuan kan banyak kebawa perasaan gitu ya, jadi kalau dia nggak merasakan cinta dan sebagainya itu akan susah sebenarnya. Tapi karena wanita adalah cenderung ke perasaan, tapi Robiah Adawiyah bisa memisahkan itu semua. Jadi dia memisahkan pemahaman tentang cintanya itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bahkan pada suatu saat Robiah Adawiyah ini pernah dilamar gitu ya, oleh seorang ulama, tapi sebelum dilamar atau dilamar seperti itu, dia memberikan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah, apakah kamu ketahui gitu ya, kata Robiah Adawiyah, bahwasanya saya akan masuk surga atau neraka gitu. Ini pertanyaan seperti itu harus dijawab oleh yang pelamar tadi ya. Jadi kita mesti nggak tahu ya, kita bisa masuk surga atau enggak, hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang mohon maaf, kita saat ini baik, kita akhirnya juga belum baik. Kadang-kadang yang orangnya saat ini ahli maksiat, tapi di akhir hayatnya dia bisa taubat, akan bisa masuk surga gitu ya. Sebagai contoh kita lihat beberapa contoh yang kita ketahui, Ashabul Kahfi itu kan punya ada banyak referensi, tapi yang kami ketahui adalah dia mengajak ya, atau ada anjing yang mengikut gitu. Anjing ini mengikut dan kemudian membantu dakwahnya Ashabul Kahfi, dan kemudian tidur di gua, kemudian bangun sudah melarikan diri ya dari pemimpin yang mungkar, pemimpin yang zalim seperti itu, kemudian sembunyi di dalam gua, kemudian anjing itu ngikut. Gak terasa ketika sudah 7 tahun ya, 7 tahun atau 7 saya lupa, 7 abad atau apa saya lupa. Tapi intinya berubah kepemimpinan ketika bangun ya, tiba-tiba sudah kerajaannya sudah dipimpin oleh raja yang muslim. Dan menurut riwayat bahwa anjing ini bisa masuk surga karena mendampingi Ashabul Kahfi ini untuk berdakwah. Selain itu juga ada lagi yang notabene ya, kita gariskan notabene anjing itu najis tapi bisa juga masuk surga. Ada juga seorang wanita penghibur, katakan seperti itu ya, kupu-kupu malam seperti itu, dia hanya menolong anjing yang kehausan. Kalau kita lihat secara kaidahnya itu sebenarnya nggak bisa tuh masuk surga gitu. Seorang PSK katakan seperti itu tidak akan bisa masuk surga, tetapi dengan perantara hidayah Allah tadi, dia hanya memberikan air minum ke anjing yang kehausan. Sedangkan yang ditolong ini bukan orang tua yang jompo yang nggak bisa apa-apa, hewan yang dikatakan kurang baik gitu ya, yang najis seperti itu, ditolong dikasih minum bisa masuk surga. Luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai banyak rencana yang kita nggak tahu. Jadi intinya adalah
kita harus berpikir panjang lagi, jangan melihat suatu dosa atau suatu maksiat dari sudut pandang satu sudut pandang saja, tapi banyak sudut pandang. Kenapa dia bisa maksiat? Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa dia seperti ini? Kita harus gali lebih jauh, kemudian jangan terlalu cepat untuk menjudge atau menilai seseorang secara apa yang terlihat saja. Selain itu juga semalam ya, kalau nggak salah semalam saya lihat tausiahnya orang Cina yang masuk Islam itu siapa namanya? Felix Sau itu bilang gini, jangan pernah kita itu mengejas atau mencaci dengan kemaksiatan orang lain. Nanti suatu saat Allah itu punya kuasa yang luar biasa ketika kita mengejas, oh si A itu atau suatu orang itu maksiatnya minum minuman khamar gitu. Kalau kita merasa dengki dan mengejas, oh berarti dia nggak masuk surga. Kata-kata yang seperti itu, yang nggak baik itu akan ditimpakan ke kita sebelum kita mati. Allah akan menguji kita dengan itu. Coba kalau kamu ini kekasih, ya, di posisi si A tadi, di saudara kamu ini lepas dari kamu, bisa nggak kamu menghindari minuman khamar itu? Itu ternyata luar biasanya seperti itu. Jadi ketika ada kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, ya kalau bisa kita nasihatkan. Ada 3 cara mencegah kemungkaran dengan kekuatan atau kekuasaannya. Yang pertama ya bisa menasihati atau dengan ketentuannya gitu ya. Kalau seorang pemerintah, presiden membuat peraturan tidak boleh menjual minuman khamar kayak gitu. Kalau pejabat tanda tangan saja atau presiden tanda tangan misalkan undang-undang. Nah kalau kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, sebagai seorang pendidik, ya kita mengasih tahu, oh minuman khamar itu mudaratnya lebih banyak dibanding manfaatnya, seperti itu. Memberikan pembelajaran, memberikan pemahaman, dan kemudian argumen yang mendukung untuk tidak minum khamar. Selain itu juga kalau kita sudah menasihati dengan baik, ya, dengan sopan, gitu, pasti tidak bisa kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara berdoa, ya Allah semoga orang yang bermaksiat itu atau orang yang melakukan dosa itu bisa diberikan hidayah dan diampuni. Itu yang paling aman untuk saya. Kemudian ya Allah dan hindarkan saya dari perbuatan yang sama. Itu yang paling aman untuk saya. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak apa saja tujuan tasawuf yang sangat baik untuk diterapkan di zaman modern seperti saat ini? Ya, di saat modern ini dan beberapa tahun untuk ke depan, mungkin di era kalian 2045 itu sangat masa keemasan Indonesia ya, karena di masa itu Indonesia mempunyai wilayah yang strategis gitu ya. Kalau kita nggak punya kontrol yang baik, terutama tasawuf dengan hidup sederhana gitu ya, dengan mengendalikan hawa nafsu kita tidak untuk terus tertarik dengan kemajuan teknologi, kemudian transportasi gitu ya, kita akan tergerus dan bahkan hancur ya. Maksudnya hancur, akhlak kita akan hancur kalau kita terus mengikuti nafsu kita. Saya mau beli ini, saya mau beli itu, saya mau pengen ini, pengen itu gitu ya. Itu sangat tidak terkontrol karena kejayaan Indonesia tahun 2045 atau di masa kalian nanti itu akan sangat mudah ya. Sekarang aja orang kerja nggak perlu ke sawah, nggak perlu ke ladang gitu ya. Depan laptop gini ya, dia bisa kerja. Dia bisa menghasilkan uang puluhan dolar gitu, uang jutaan gitu ya. Itu di masa sekarang gitu ya. Saya yakin 2045 itu akan lebih canggih lagi dan lebih cepat lagi ya. Dan ulama yang mengatakan, kalau nggak salah tadi Hidayat itu mengatakan ini adalah satu tanda di mana dekatnya hari kiamat gitu ya. Karena semakin mudah, nasihat juga semakin mudah gitu ya. Ketika ada tasawuf ini mengontrol kita, ini mengingatkan kita, oh kita boleh mempunyai apa, kita boleh mempunyai fasilitas mewah, gitu, apartemen yang sangat mewah, gitu. Tapi dengan tasawuf memberikan kita ingatan, memberikan kita pandangan, pemahaman bahwasanya kalau hidup ya harus sederhana. Kita punya tetap sederhana, kita tetap dermawan, membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dengan memberikan bantuan ekonomi, materi maupun non materi. Selanjutnya kan di sini kan ada sumber ajaran tasawuf. Nah, menurut Bapak apa saja sumber ajaran tasawuf tersebut? Ada 2 sumber ajaran tasawuf. Yang pertama adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan
kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ya, yang terdiri dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, gitu ya, dan kemudian menjadi pedoman umat Islam, ya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, hadis. Hadis ini adalah kalam Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan beliau. Jadi semua yang disebutkan dalam Al-Quran ini memiliki pemahaman, memiliki penjelasan yang lebih lanjut lagi dijelaskan dalam hadis. Kita nggak bisa kalau hanya menggunakan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam tasawuf, ya, akan kurang maksimal atau bahkan bisa salah kita menerjemahkannya. Karena Al-Quran ini perlu ditafsirkan. Bahasa-bahasa Al-Quran itu sangat istimewa dan sangat luar biasa. Bahwa ketika kita menjadi seorang mufasir itu ada beberapa tahapan. Seingat saya, ketika kita menjadi seorang mufasir ada 12 atau 18 cabang keilmuan yang harus dikuasai oleh mufasir, terutama ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini dari ilmu bahasa. Kiasan-kiasan yang dalam Al-Quran itu sangat luar biasa dan sopannya sangat luar biasa. Ada bahasa yang sangat sopan dibandingkan kitab-kitab yang lain, yang terutama yang saat ini, ya, Injil dan Taurat yang zaman-zaman sekarang ini sangat vulgar. Tapi ketika Al-Quran terutama tentang hubungan suami istri itu bukan disebutkan secara vulgar seperti itu, tapi dijelaskan secara sindiran dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini bukan sindiran, kiasan seperti itu, ya. Dijelaskan secara kiasan. Jadi kalau kita nggak memahami ilmu balaghah, kita pasti nggak bisa akan menerjemahkan Al-Quran dengan secara baik. Jadi itu dua pokok ini yang kemudian harus menjadi patokan. Kemudian kita juga harus mendukungnya dengan ijma dan qiyas, karena ijma dan qiyas ini adalah pemahaman para ulama yang luar biasa, terutama 4 mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, sama Imam Hanafi. 4 imam ini ulama yang nggak orang biasa, tapi bukan yang biasa-biasa saja. Beliau ini seorang ulama yang Imam Syafi'i aja 7 tahun kalau nggak salah itu sudah hafal Al-Quran, ya, dan sudah hafal hadis sekian puluh ribu. Ya. Jadi kalau kita masih meragukan keempat ulama itu, ya, ilmu Anda di mana? Ya. Apakah Anda ini sudah dewasa saat ini bisa melebihi mereka? Ya mungkin, silakan, karena memang melebihi, gitu ya. Silakan bikin mazhab baru atau seperti apa. Tapi kalau kita masih jauh dari beliau-beliau keempat tadi, gitu ya, mereka menjunjung tinggi akhlak, tawadhu, gitu ya, kesederhanaan dan saling menghormati tanpa mengejas dan tidak pernah menyalahkan ulama-ulama yang lainnya. Mereka mengkritik tapi tidak pernah menyalahkan. Ya. Mereka berdiskusi dan saling mengingatkan itu biasa. Tapi mereka tidak pernah bentrok, tidak pernah bermusuhan dan sebagainya. Jadi dasar utama dalam tasawuf adalah Al-Quran dan hadis. Tapi harus didukung dengan ijma dan qiyas. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama, qiyas adalah menyamakan hukum terdahulu dengan hukum sekarang. Kalau sekarang ini kan nggak ada tuh ekstasi. Kalau dulu nggak ada ekstasi, sabu dan sebagainya, tetapi ada khamar. Ini hukumnya sama dan akibatnya sama. Jadi harus kita pahami di situ dan kita harus luas dalam hal itu. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah hamba itu termasuk seorang sufi? Ya, yang beberapa tahun ini setahu saya habaib mencuat, ya, terutama di Indonesia itu kebanyakan dari kalangan-kalangan yang luar biasa ilmu agamanya, kemudian pemahaman agama juga luar biasa. Di Palembang kita sudah ada, gitu ya, Habib Tufi, tapi almarhum dia sudah meninggalkan kita, ya. Jadi menurut kami, ya, karena beliau adalah cucu Nabi, itu adalah keturunan Nabi. Ketika Nabi dan Rasul itu saja paham dengan agama, Nabi Muhammad yang perlu kita ketahui, beliau adalah seorang pemimpin negara, seluruh negara dipimpin. Tapi beliau, apakah pernah kita melihat beliau itu bikin rumah yang mewah, yang megah, terbuat dari emas, gitu ya, seperti kalau Nabi Sulaiman kan luar biasa ya mewahnya, ya. Tapi Nabi Muhammad ini enggak, beliau enggak suka yang seperti itu, atau kurang, enggak tahu ya. Beliau ini memang luar biasa karena
banyak proses ya. Beliau dididik dengan sangat luar biasa. Umur berapa itu? 17 atau berapa itu kan beliau diirhas ya, artinya dibuka terus dibersihkan. Jadi pikiran-pikiran kayak kita ini yang pengen HP baru gitu ya, motor baru, mobil baru, fasilitas lengkap, rumah yang besar, rumah yang megah, tapi Nabi Muhammad enggak. Rumah beliau terbuat dari tanah liat gitu yang sederhana, terus tidurnya beliau aja sadari tikar gitu, nggak pakai kasur kayak gitu ya. Kalau kita kan kasur harus bangunnya siang gitu ya, sholatnya lupa gitu kan. Nah, itu kalau kita belajar dari sejarah Nabi, harusnya dan yang pastinya yang kita lihat bersama adalah Habaib itu orang yang sederhana juga gitu ya, orang yang sederhana, paham ilmu agama dan sebagainya, dan sebagai panutan kita semua. Tapi memang jadi dilema kita bersama atau kita masih bingung, dan kita harus berpikir luas lagi loh. Tapi para habaib sekarang fasilitasnya lengkap dibanding orang-orang yang sederhana gitu ya. Ya, tapi itu kita harus pahami dan kita teliti lebih lanjut lagi gitu ya. Teliti lagi, kita pahami dan kita cari-cari lagi sumber-sumber referensi yang akurat. Kenapa para habaib itu masih menggunakan fasilitas mewah ya, kayak Alphard dan sebagainya gitu ya, rumah yang luar biasa gitu ya, apakah masih menggunakan Android dan sebagainya. Nah itu mungkin kita harus berpikir luas, apakah mereka menggunakan fasilitas iPhone dan teknologi mobil Alphard dan sebagainya itu untuk menunjang dakwah beliau atau seperti apa. Nah, itu yang perlu kita cari. Tapi kalau saya bisa menarik kesimpulan contoh yang saat ini adalah, kalau saya lihat ulama ya yang sederhana menurut saya ya, yang tampil di sosial media ya, di YouTube, di TV, dan di channel-channel yang lain, menurut saya adalah Gus Baha, satu penafsir Al-Quran. Beliau mendalami Al-Quran, bahkan beliau itu dari Chelsea, istrinya bilang gini, Gus, yang penting kamu jangan nyerahkan saya gitu. Terserah kamu mau hidupmu gitu ya. Karena istrinya itu lebih dicuekin daripada Al-Quran gitu. Ya. Jadi harus, alhamdulillah istrinya itu neng atau anak kiai juga, alhamdulillah seperti itu gitu ya. Jadi istrinya cuma sampai bilang gitu ya, gak apa-apa Gus, kamu gak mertekan saya, kamu gak ngurus saya, yang penting jangan caraikan saya gitu. Saking cintanya dari dia. Tapi dia pasti sudah paham juga kalau anaknya kiai ya, anak orang yang paham ilmu agama. Suamiku ini berjuang untuk umat, untuk memahamkan umat, belajar agama dan sebagainya gitu ya. Dan itu sangat luar biasa pemahaman beliau, dan kemudian beliau menyampaikan dengan sangat sederhana, kemudian tidak memaksakan suatu hukum gitu ya. Dan mereka lebih luas dari pemahaman. Jadi kita harus banyak-banyak belajar sama beliau ya, dengan melalui YouTube dan sebagainya gitu ya, dengan cara sosialisasi. Karena beliau, kalau saya lihat di sosial media itu, baju beliau nggak terganti. Ya ganti, tapi maksudnya warnanya sama gitu. Warna putih terus, kemeja putih biasa gitu, nggak pakai dasi gitu, putih biasa gitu. Terus pakai pena, pasti penanya ada biasanya 2 atau 1 nggak ada. Gelang jam aja nggak ada kayaknya. Bahkan saya sempat lihat dia tuh naik ini ke tausiah, itu naik transmusi kayak bis gitu, bis umum gitu. Dia kayaknya sih setahu saya belum pernah lihat dia naik Alphard gitu, kecuali kalau dijemput ya, nggak tahu. Naik mobil Fortuner gitu, saya belum pernah lihat atau nggak tahu, mungkin kan jauh kan dia kalau dari Surabaya ya. Nah itu menurut saya ulama Indonesia yang menurut saya ya mendekati sufi ya, karena sederhananya seperti itu. Belanja saya pernah tapi jarang ya. Peci hitam, pecinya bagus sih memang, bersih gitu, maksudnya kan nggak musuh gitu ya. Terus bajunya juga baju putih ya bagus, tapi beliau kayaknya pakai jas itu jarang sekali, saya belum lihat beliau pakai jas. Dan menurut saya beliau adalah seorang sufi lah, era modern saat ini. Tapi kita harus cari kategori lagi, mungkin ada, atau seorang sufi yang saat ini yang perlu kita sebagai juga, mungkin mereka nggak terekspos. Kita yang nggak tahu kan, kita tahu karena kita dengan sosial media, dengan YouTube, dengan Instagram, dengan TikTok gitu ya. Tahu yang mereka beliau itu kan muncul di situ. Mungkin di pelosok Indonesia ini mungkin ada seorang tasawuf yang hidupnya sangat sederhana gitu ya, yang
mendekati atau pemikiran-pemikiran yang lebih mendukung ke tasawuf dan sebagainya, tapi kita kadang-kadang nggak tahu kan seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, menurut kami Habaib adalah seorang tasawuf modern yang menerapkan hidup sederhana dan tidak memegah-megah. Menurut kami seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya tentang tasawuf. Mungkin hanya itu pertanyaan dari kami. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.